Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan gas CNG pengganti gas LPG. Semuanya bermula dari batuan sedimen di perut bumi, biasanya di kedalaman ribuan meter. Anda jangan bayangin gas alam itu tersimpan di dalam sebuah gua raksasa yang kosong. Secara materialis, gas alam itu sebenarnya terjebak di dalam pori-pori batuan yang sangat kecil. Mirip seperti air yang terserap di dalam busa padat atau spons. Batuan ini, yang biasanya kita sebut sebagai batuan reservoir, seperti batu pasir atau shale, menahan molekul metana di bawah tekanan alami yang sangat luar biasa dari berat lapisan bumi di atasnya. Untuk mengambil gas ini, proses ekstraksi dimulai dengan pengeboran lubang vertikal yang menembus lapisan-lapisan batuan kedap air yang bertindak sebagai tutup alami. Begitu mata bor menyentuh lapisan reservoir, perbedaan tekanan yang sangat jomplang antara perut bumi dan atmosfer membuat gas tersebut secara alami terdorong naik ke permukaan melalui pipa baja yang sudah dipasang di dalam lubang bor. Di mulut sumur, ada perangkat mekanis yang kita kenal sebagai wellhead atau sering disebut Christmas tree karena bentuk katup-katupnya yang bercabang. Alat inilah yang bertugas mengontrol aliran gas yang keluar agar tidak meledak tak terkendali karena tekanan tinggi dari bawah sana. Namun, gas yang baru keluar dari tanah ini statusnya masih wet gas atau gas basah. Secara material, dia belum murni karena masih membawa beban dari rumah asalnya. Gas ini keluar bercampur dengan air asin dari lapisan tanah, pasir-pasir halus yang ikut tergerus, hingga kondensat minyak yang bentuknya cair. Bahkan, di tahap paling awal ini, gas sudah membawa zat kimia yang sangat tidak ramah, seperti hidrogen sulfida yang baunya seperti telur busuk dan sangat korosif terhadap logam. Jadi, di titik ini, gas alam tersebut baru sekedar bahan mentah yang masih kasar dan belum bisa disebut sebagai CNG karena volumenya masih sangat besar dan sifatnya masih merusak. Setelah gas berhasil keluar dari mulut sumur melalui wellhead, perjalanan material ini berlanjut menuju fasilitas pengolahan melalui jaringan pipa yang disebut gathering lines. Di tahap ini, gas tidak mengalir sendirian. Karena tekanan dari bawah tanah masih sangat kuat, gas tersebut membawa massa yang berat dan tidak beraturan, mulai dari bongkahan air, minyak mentah ringan, hingga gumpalan pasir yang ikut tersedot. Secara teknis, aliran di dalam pipa ini disebut sebagai aliran multiphase, di mana gas dan cairan bergerak bersamaan dalam satu jalur. Titik pemberhentian pertama yang paling krusial sebelum gas masuk ke mesin-mesin sensitif adalah sebuah alat berbentuk tabung raksasa atau susunan pipa besar yang disebut slug catcher. Secara materialis, alat ini bekerja menggunakan prinsip fisika yang sangat sederhana, gravitasi dan perubahan kecepatan. Gas yang mengalir sangat cepat di dalam pipa kecil tiba-tiba dimasukkan ke dalam ruangan slug catcher yang volumenya jauh lebih besar. Akibatnya, kecepatan aliran gas langsung drop secara drastis. Pada saat kecepatan gas melambat, partikel yang lebih berat seperti air, minyak, kondensat, dan pasir tidak lagi sanggup melayang mengikuti arus gas. Cairan-cairan ini akan jatuh ke bagian bawah tabung, sementara gas metana yang jauh lebih ringan akan naik dan terkumpul di bagian atas. Tanpa proses pemisahan fisik di awal ini, cairan yang masuk secara tiba-tiba, yang disebut slug, bisa menghantam turbin atau kompresor di tahap selanjutnya dengan kekuatan seperti palu raksasa yang sanggup menghancurkan material logam dalam sekejap. Meskipun cairan dan pasir sudah berhasil dipisahkan di slug catcher, gas yang terkumpul di bagian atas masih jauh dari kata bersih. Secara mikroskopis, molekul metana tersebut masih diselimuti oleh uap air yang sangat halus, mirip seperti udara lembab di pagi hari yang berkabut. Selain itu, ada juga kandungan gas-gas pengotor yang terikat secara kimiawi. Jika uap air ini tidak segera dibuang, gas tersebut tidak akan pernah bisa dikompresi menjadi CNG karena akan membeku dan menyumbat saluran saat tekanannya dinaikkan nanti. Setelah kotoran kasar dan gumpalan cairan berhasil dipisahkan di slug catcher, gas metana yang naik ke atas sebenarnya masih dalam kondisi basah oleh uap air yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Secara material, uap air ini harus dibuang sampai ke titik yang sangat rendah, karena jika tetap dibiarkan, uap tersebut akan menjadi musuh utama saat gas masuk ke tahap tekanan tinggi nanti.
Proses pembersihan uap air ini biasanya menggunakan zat kimia cair yang disebut triethylene glycol atau sering disingkat TEG. Di dalam sebuah menara besar yang disebut kontaktor, gas dialirkan masuk dari bagian bawah dan bergerak naik, sementara cairan TEG yang kental disemprotkan dari bagian atas, sehingga jatuh seperti hujan di dalam menara tersebut. Secara fisik, terjadi sebuah interaksi di mana cairan TEG ini bertindak seperti magnet kimia yang menarik molekul air dari aliran gas yang melewatinya. Cairan TEG yang sudah kenyang dengan air akan terkumpul di dasar menara untuk diproses kembali. Sementara gas yang keluar dari bagian atas menara kini statusnya sudah menjadi gas kering. Namun, perjalanan pembersihan belum selesai karena di dalam aliran gas tersebut masih ada kandungan karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Kedua zat ini bersifat asam dan jika bertemu dengan uap air yang tersisa sedikit saja, mereka akan membentuk senyawa korosif yang bisa menggerogoti dinding pipa besi dari dalam. Untuk mengatasi zat asam ini, gas kembali dimasukkan ke dalam unit pembersihan lain yang menggunakan larutan amin. Prinsip kerjanya mirip dengan menara dehidrasi, di mana gas dipaksa bersentuhan langsung dengan cairan amin yang akan menyerap gas-gas asam tersebut melalui reaksi kimia. Pada tahap ini, gas metana benar-benar dipreteli dari segala zat yang bisa merusak mesin atau membahayakan manusia. Hasil akhirnya adalah gas yang disebut sebagai sweet gas, yaitu gas yang sudah murni, kering, dan tidak lagi bersifat korosif. Di titik inilah, secara material, gas sudah memiliki kualitas yang stabil. Namun, meskipun sudah bersih, volumenya masih sangat besar dan tekanannya masih tekanan alir pipa biasa. Gas ini belum memiliki kepadatan energi yang cukup untuk digunakan secara praktis sebagai bahan bakar kendaraan atau industri dalam wadah yang ringkas. Langkah berikutnya barulah masuk ke tahap paling kritis yang mengubah sifat fisik gas ini secara drastis, yaitu pemadatan molekul melalui mesin kompresor bertingkat. Di sini, gas yang tadinya santai akan mulai dipaksa masuk ke ruang-ruang sempit untuk dinaikkan tekanannya secara ekstrim. Gas yang sudah murni dan kering tadi kini siap memasuki jantung dari seluruh proses ini, yaitu stasiun kompresi. Disinilah perubahan fisik paling drastis terjadi. Gas metana yang tadinya memiliki volume sangat besar mulai dipaksa masuk ke dalam mesin kompresor bertingkat. Proses ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan dalam 3 atau 4 tahap tekanan yang terus meningkat. Bayangkan sebuah piston besar yang menekan gas di dalam silinder baja. Pada tahap pertama, tekanan dinaikkan sedikit. Lalu dipindahkan ke silinder yang lebih kecil untuk ditekan lebih kuat lagi, hingga akhirnya mencapai tekanan puncak sekitar 200 hingga 250 bar. Namun, secara mekanis, ada tantangan besar saat kita memadatkan molekul gas se-ekstrim itu. Panas. Setiap kali gas ditekan, energi kinetik molekulnya melonjak dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Jika suhu ini dibiarkan, komponen mesin bisa meleleh dan gas akan memuai kembali yang justru menggagalkan proses pemadatan. Oleh karena itu, di setiap sela-sela tahap kompresi, gas harus dialirkan melalui alat bernama intercooler atau pendingin antara. Di sini, gas panas tadi dilewatkan melalui pipa-pipa yang didinginkan oleh kipas raksasa atau aliran air agar suhunya turun kembali sebelum lanjut ke tahap penekanan berikutnya. Setelah melewati rangkaian kompresi dan pendinginan yang melelahkan ini, wujud gas tersebut kini sudah berubah menjadi CNG yang sangat padat. Volumenya sudah menyusut hingga 1% dari volume aslinya saat masih di mulut sumur. Namun, ada satu langkah pengamanan terakhir sebelum gas ini benar-benar siap dipasarkan. Karena metana murni sebenarnya tidak memiliki bau sama sekali, produsen akan menyuntikkan zat kimia bernama merkaptan ke dalam aliran gas. Zat inilah yang memberikan aroma menyengat khas bau gas, agar jika terjadi kebocoran sekecil apapun di kemudian hari, indera penciuman manusia bisa langsung mendeteksinya. Begitu CNG sudah terkumpul di dalam tabung-tabung penyimpanan raksasa bertekanan 250 bar, tantangan berikutnya adalah bagaimana menyalurkan energi yang sangat padat ini ke dapur-dapur masyarakat.
Karena tekanannya yang luar biasa tinggi, CNG tidak bisa didistribusikan dengan truk pengangkut biasa seperti tabung melon LPG. Untuk pengiriman jarak jauh yang tidak terjangkau pipa, digunakanlah gas transport modul atau GTM, yaitu truk trailer yang mengangkut puluhan tabung silinder baja panjang yang saling terhubung. Disinilah letak efisiensinya. Satu truk GTM mampu membawa ribuan meter kubik gas dalam sekali jalan karena molekulnya sudah sangat mampat. Sesampainya di titik distribusi atau area pemukiman, gas ini tidak langsung dialirkan ke kompor. Tekanan 250 bar tersebut harus dijinakkan terlebih dahulu melalui unit yang disebut Pressure Regulating Station, PRS. Secara mekanis, alat ini bekerja menurunkan tekanan gas secara bertahap dari tekanan tinggi, high pressure, menjadi tekanan rendah yang sangat aman untuk pipa rumah tangga. Biasanya hanya sekitar 0,02 bar atau kurang. Proses penurunan tekanan ini secara fisik juga menurunkan suhu gas secara drastis, sehingga sistem pemanas seringkali dipasang di unit ini agar pipa tidak membeku akibat perubahan tekanan yang ekstrim. Setelah tekanannya turun dan stabil, gas dialirkan melalui jaringan pipa gas kota yang tertanam di bawah tanah, mirip seperti jaringan pipa air PDAM. Keunggulan materialis dari sistem pipa ini adalah aliran energinya yang kontinu. Masyarakat tidak perlu lagi menggotong tabung atau takut kehabisan gas di tengah malam karena gas mengalir 24 jam penuh tanpa henti. Namun, bagi wilayah yang belum memiliki pipa bawah tanah, CNG didistribusikan menggunakan tabung khusus yang jauh lebih tebal dan kuat dibandingkan tabung LPG biasa, lengkap dengan regulator khusus yang mampu menangani karakteristik gas metana. Akhirnya, seluruh rangkaian dari perut bumi hingga menjadi tenaga penggerak ini menunjukkan bahwa CNG bukan sekedar gas biasa, melainkan hasil dari rekayasa tekanan dan suhu yang sangat presisi. Meskipun infrastrukturnya lebih rumit dan membutuhkan tabung yang berat, secara ekonomi dan lingkungan, CNG menawarkan efisiensi yang sulit dikalahkan oleh bahan bakar fosil lainnya. Dengan memahami setiap tahapan fisika dan kimia yang dilalui gas ini, kita bisa melihat bahwa transisi energi bukan hanya soal mengganti bahan bakar, tapi soal bagaimana kita mengelola tekanan dan kemurnian molekul untuk menciptakan sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi masa depan.